will fight with heart, passion, and pride. Indonesia, these are your warriors. Stand with us. Believe in us. Kita Garuda. Welcome, Patrick. I know you. I felt the adrenaline. Good luck. Pemirsa, Patrick Kluivert mengeluarkan daftar nama profesional atau sementara skuad Timnas Indonesia perdana untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Nama tersebut akan diumumkan besok. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengeluarkan daftar sementara nama-nama yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga melawan Australia dan Bahrain. Di antaranya ada Tom Hay dari Almere City, Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Kevin Dix dari Copenhagen, Septian Bagaskara dari Dewa United. Kemudian ada Egy Maulana dari Dewa United, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Martin Pas dari FC Dallas, Ragnar Oratmangun dari FC Dender, Miss Hilgers dari FC Twente. Selanjutnya ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, Jordi Amat dari Johor Darul Tazim, Shane Patinama dari Kassiupen, Calvin Verdong dari Nijmegen, Marcelino dari Oxford United. Kemudian ada Ole Romeni dari Oxford United, Eliano Reinders dari Zwolle, Hernando Ari dari Persebaya, Rizky Ridho dari Persija, Muhammad Ferrari dari Persija. Dilanjutkan dengan Ramadan Sananta dari Persis Solo, Hoki Caraka dari PSS Sleman, Nathan Choaon dari Swansea City, Pratama Arhan dari Bangkok United, Jay Itzes dari Venezia. Lalu ada Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, dan menunggu 3 pemain yang akan dinaturalisasi. Di antaranya Emil Audero dari Palermo, Dean James dari Go Ahead Eagles, Joey Pelpesi dari Lommel SK. Pemirsa, 27 pemain akan memperkuat Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Seperti apa kekuatan mereka saat lawan Australia dan Bahrain nanti? Kami sudah tersambung dengan pengamat sepak bola, ada Bung Erwin Fitriansyah. Halo, selamat malam Bung Erwin. Selamat malam. Baik, Bung Erwin, PSSI ini kan sudah merilis daftar sementara pemain Timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Ada 27 nama yang akan diturunkan untuk laga lawan Australia dan Bahrain ini. Menurut Anda bagaimana susunan baru ini, apakah akan makin memperkuat Timnas? Oke, 27 nama ini yang dipanggil sementara. Karena nanti di pertandingan lawan Australia itu yang bisa disubmit adalah 23 nama. Dan dari 27 ini kan masih menunggu ada 3 orang lagi yang proses naturalisasinya belum selesai ya. Rencananya besok untuk diambil sumpahnya Joey, Emil, sama Dean James. Jadi ini masih bisa berubah sampai dengan batas waktu pendaftaran pemain tanggal 13. Jadi deadline-nya itu tanggal 13. Sekarang kalau misalnya dilihat siapa saja yang sementara dipanggil, ya sebetulnya tidak banyak ada perubahan ya di luar nama yang belum selesai naturalisasinya yang 3 orang pemain tadi gitu. Memang ada pemain-pemain yang sudah beberapa lama tidak dipanggil lagi, sekarang dipanggil, contohnya seperti Ricky Kambuaya. Ada juga pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia seperti Egy, ada Hoki Caraka yang sudah sering dipanggil di era pelatih Coach Sintayong gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak kejutan untuk pemain yang sementara ini dipanggil. Baik, tadi kan juga sempat disinggung ada 3 pemain diaspora yang dikatakan ini akan bergabung tapi masih menunggu proses untuk menjadi WNI. Ada Emil, Dean James, dan juga Joey Pelupesi. Memungkinkan tidak, Bung, kalau ketiga pemain ini nanti akan langsung diturunkan lawan Australia, mengingat daftar pemain ini deadline-nya tanggal 13? Kalau misalnya prosesnya selesai, memungkinkan untuk didaftarkan ya. Tapi apakah diturunkan atau tidak, kan harus melihat bagaimana kondisi mereka terakhir. Apalagi kalau diingat bahwa mereka sama sekali belum pernah bermain ataupun berlatih dengan rekan-rekannya yang sudah lebih dahulu ada di Timnas Indonesia.
Jadi kalau misalnya prosesnya selesai, masih bisa didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret ya. Tapi apakah diturunkan atau tidak, belum tentu. Jadi kalau mereka misalnya bisa bergabung, bisa didaftarkan, yang jelas pelatih Patrick Kluivert dan asistennya punya opsi pilihan yang lebih banyak. Jadi main atau enggak belum tentu, tapi opsinya untuk dimainkan ada. Baik. Nah, dari 27 pemain daftar yang tadi sudah diresmikan begitu oleh PSSI, siapa saja yang dipanggil dari daftar sementara tersebut, kan ada satu nama striker lokal baru yang cukup menarik perhatian masyarakat nih. Ada Septian Satria Bagaskara. Dia striker lokal, dan menurut Anda bagaimana nih kontribusinya nanti untuk timnas? Prediksi Anda seperti apa? Oke, Septian ini juga sempat ya dipanggil di timnas di era sebelumnya, di era sebelum Patrick Kluivert di Coach Sintayong, dan di tim junior juga sempat dia memperkuat ataupun dipanggil ke tim nasional. Tapi untuk ke tim senior memang dia belum terlalu banyak dikasih kesempatan. Hanya saja kalau melihat bagaimana penampilan dia di kompetisi di Liga Indonesia, dia main buat Dewa United, sudah mencetak 7 gol. Cuma memang dia nggak terlalu banyak diberikan kesempatan sebagai starter. Lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi memang cukup produktif ya. Dia 7 gol dia cetak, sementara hanya 5 kali menjadi starter. Total main 25 kali, tapi hanya 5 kali menjadi starter. Mungkin sekali lagi dia bisa jadi opsi, tapi untuk bersaing di lini depan kan khususnya untuk striker ya. Di situ ada nama Ole Romeni, juga ada nama Ramadan Sananta. Kalau pakai status striker kan saingannya mereka-mereka ini gitu, yang bisa dibilang lebih banyak pengalamannya dan ketajamannya juga mungkin juga harus membuktikan lagi Septian Bagaskara. Baik, ngomongin soal striker nih Bung Erwin, seringkali striker timnas Indonesia ini kan dinilai kurang tajam. Apakah dengan beberapa nama baru ini bisa memperbaiki performa di lini depan timnas? Harapannya seperti itu, terutama ketika ada nama Ole Romeni ya, yang sudah berhasil untuk dinaturalisasi. Cuma gini, Ole ini kan belum pernah main bersama teman-temannya gitu ya, dengan rekan-rekannya belum pernah gitu. Jadi bagaimana dia bisa berkontribusi itu sangat tergantung dengan kecepatan Ole dan teman-temannya untuk saling beradaptasi. Karena waktunya kan nggak lama. Waktunya nggak sampai lebih dari 5 hari mereka berkumpul bersama sebelum pertandingan pertama lawan Australia gitu. Jadi nggak bisa kalau Ole diharapkan jadi striker yang tajam gitu. Tapi kan dia juga butuh dukungan dari teman-temannya. Baik, nah itu kan juga bisa dibilang menjadi salah satu kendala bagi pemain-pemain diaspora yang baru saja bergabung, kemudian langsung diturunkan tapi belum sempat bonding sama timnya gitu. Ini apa yang harus diantisipasi oleh timnas kita, Bung? Ya harus adaptasi dengan cepat ya, dan ini tergantung dengan bagaimana pemahaman taktik strategi yang diberikan oleh tim pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya gitu. Bagaimana menu latihan, bagaimana faktor adaptasi yang bisa dilakukan. Bukan cuma pemain-pemain yang baru bergabung, tapi pemain-pemain lama kan juga harus mengerti bagaimana kebiasaan para pemain baru ini di lapangan gitu, sehingga tercipta kerjasama yang tentunya bisa berimbas positif pada penampilan tim. Apalagi kan di pertandingan pertama lawannya langsung Australia ya. Australia itu bukan lawan yang ringan. Ketika main di GBK juga Australia bisa bermain 0-0 dan banyak tertekan timnas Indonesia. Apalagi sekarang Australia main di kandang sendiri, meskipun mereka juga pernah kalah di kandang lawan Bahrain dengan skor 1-0. Jadi apapun bisa terjadi. Kembali ke pertanyaan apakah bisa bermanfaat, seperti apa gitu. Ya harus cepat beradaptasi pemain-pemain baru ini dan rekan-rekannya yang sudah ada di timnas sekarang. Baik, Bung Erwin, dari nama-nama yang saat ini dipanggil, kan juga ada beberapa nama yang sebelumnya sudah sering dipanggil begitu, seperti Asnawi, kemudian Witan Sulaiman, kemudian juga ada Yance dan Yaakob Sayuri. Ini tidak dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk memperkuat lini timnas kali ini. Kira-kira kenapa nih, Bung? Faktor kebutuhan tim. Di posisi-posisi mereka itu sudah ada pemain-pemain yang bisa dibilang saingan berat. Jadi memang harus konsisten di klub. Taruhlah Asnawi. Asnawi itu sebenarnya di klubnya juga tampilnya tidak buruk ya. Tampilnya juga bagus gitu, konsisten. Tapi ketika masuk ke timnas di posisi bek sayap kanan, dia harus berhadapan dengan Kevin Dix ya. Pemain-pemain seperti Sandy Walsh. Ini pemain-pemain yang juga punya
kualitas yang bagus di top level. Kevin Dix juga bermain di kompetisi antar klub di Eropa kemarin lawan Chelsea. Jadi pemain-pemain yang bagus. Asnawi kapten ya, nggak dipanggil. Mereka bagus tampil di klub, tapi ketika dipanggil ke timnas, dia harus bersaing dengan pemain-pemain yang juga tidak kalah bagusnya. Pemain seperti Witan, ya, Yakob, Yance, Sayuri, itu mereka juga relatif cukup bagus di klubnya. Tapi ketika masuk ke timnas, saingannya juga pemain-pemain yang tidak kalah bagusnya. Jadi faktor kebutuhan dan memang harus dipilih karena slotnya kan tidak banyak untuk di posisi-posisi mereka gitu. Baik, kemudian terakhir, Bung Erwin, klasemen di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia saat ini kan berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Tapi sama dengan perolehan Arab yang berada di peringkat keempat, Bahrain dan juga Cina yang juga memperoleh poin 6 juga. Nah, menang lawan Australia dan Bahrain ini kan bisa dibilang menjadi harga mati. Prediksi Anda bagaimana dengan line up baru ini? Apakah bisa kita memenangkan pertandingan lawan Australia dan juga Bahrain? Yang lawan Australia, target yang realistis itu adalah memetik hasil seri. Ya, Australia ini lawan paling berat gitu karena mereka sekarang ada di posisi 2. Kalau lawan Jepang udah nggak usah diomongin gitu ya. Pertandingan terakhir kita lawan Jepang. Lawan Australia bisa seri, itu target yang realistis. Ketika setelah itu menghadapi Bahrain di GBK dan Cina di GBK itu harus dimenangkan kalau Indonesia pengen lolos. Karena kita di pertandingan terakhir menghadapi Jepang, bermain di kandang Jepang, itu pertandingan yang paling berat akan dihadapi dari 4 pertandingan sisa. Baik, terima kasih banyak Bung Erwin sudah bergabung bersama iNews malam hari ini. Selamat istirahat, Bung. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, 3 pemain baru Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya disumpah di KBRI Roma, Italia pada 10 Maret. Tim Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Sekjen Komjen Niko Afinta akan segera mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi di KBRI Roma pada Senin 10 Maret mendatang. 3 pemain itu adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kini semua dokumen kewarganegaraan telah siap dan ketiganya siap disumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan demikian breaking news hari ini pemirsa. Informasi terkini terkait Timnas akan dilanjutkan di program iNewsroom.